Bab 942. Dewa pun jangan bermimpi untuk datang. Dennis dan Mulan pergi dengan marah. Mereka sudah memutuskan untuk mengusir ibu dan anak itu dari kota. Setelah kembali ke rumah Pramana, Kirana sudah tahu mereka kemana. Nathan tidak layak untukmu. Status kalian terlalu jauh berbeda. Jangan bermimpi lagi. Menghadapi jawaban yang diberikan oleh orang tuanya, Kirana sangat ingin mengungkapkan identitas Nathan sebagai cucu dari keluarga Wilson dan pewaris dari keluarga Clark Gandala. Tetapi dengan begitu, mungkin akan lebih menghalangi mereka menghadapi intimidasi keluarga Clark Gandala. Keluarga Pramana bisa ketakutan setengah mati. Kirana merasa semakin sedih untuk Nathan dan ibunya. Di satu sisi, dia harus menghadapi keluarga Clark. Di sisi lain harus menghadapi pengusiran keluarga Pramana. Apa yang harus dia lakukan? Kirana cemas seperti semut di wajan panas. Mulan dan yang lain sudah mulai membahas cara mengusir Nathan dan ibunya. Anak itu pandai bela diri. Kita harus mencari orang yang hebat untuk mengusir mereka. Di sisi lain, Claudia menangis dan berkata, "Nak, ibu telah menyebabkan masalah bagimu. Jika ibu tidak muncul, kamu dan gadis itu akan bersama. Sekarang menyebabkanmu diusir keluar kota. Lancang, siapa yang berani mengusir kita?" Nathan berkata dengan marah. "Ya, Bibi tenang saja, tinggal di sini lebih lama. Aku ingin lihat siapa yang berani menyentuh kalian." Green Dragon dan Kirin tidak terima. Ada mereka di sini. Bahkan dewa pun jangan bermimpi untuk datang. Claudia tampak khawatir. Masalah terus berdatangan. Diusir keluar adalah masalah sepele. Yang paling utama adalah keluarga Clark Gandala. Malam ini, keluarga Wilson Eletas tenang. Tidak ada berbeda dengan sebelumnya. Di aula pertemuan, anggota senior keluarga Wilson berkumpul untuk rapat. Nora adalah kepala rumah. Dia memimpin segalanya. George di samping membantunya tanpa paksaan. Brak, duak, tiba-tiba ada ledakan di halaman. Setelah itu, tanah bergoyang, membuat orang pusing 7 keliling. Apa yang terjadi? Semua orang keluar dari aula dan datang ke halaman depan. Terlihat sebuah bayangan berdiri di tengah halaman. Kakinya tenggelam masuk ke dalam tanah, meninggalkan 2 jejak kaki yang dalam. Guncangan barusan dibuat olehnya. Melihat orang itu, George ketakutan. Malam 28 tahun yang lalu, pria ini turun seperti iblis. Membunuh semua penjaga dalam keluarga Wilson. Bahkan membungkam seluruh Eletas. Memblokir semua berita. Sekarang dia datang lagi. Ketakutan yang telah lama hilang kembali melanda. Menyebabkan George jatuh berlutut hingga terdengar bunyi gedebuk. "Maaf, kami tidak menyambut dengan baik kedatangan Tuan." Orang yang datang adalah Raka, pelayan keluarga Clark. Mata dingin Raka jatuh pada George. "George, kamu berani sekali. Kamu memberi tahu keberadaan jalang Claudia itu. Apa kamu tahu kesalahanmu?" Bab 943. Kakakku tidak terkalahkan di dunia. Ah, Tuan salah paham. Aku tidak melakukannya. Aku bahkan tidak tahu di mana dia dikurung. George langsung panik. Jika membuat pelayan keluarga Clark ini marah, maka keluarga Wilson akan dimusnahkan. Bagaimana mungkin? Jika kamu tidak memberitahunya, bagaimana anak jalang itu akan menemukannya? Raka tentu tidak percaya bahwa Nathan memiliki kemampuan ini. "Hei, jaga ucapanmu. Siapa yang kamu sebut anak jalang?" Tiba-tiba, suara wanita dingin terdengar. Itu adalah Nora Wilson. Mendengar ada orang mengatakan Nathan anak jalang, dia tentu tidak terima. George dan yang lain tercengang. Berani berbicara seperti itu kepada pelayan keluarga kerajaan. Benar saja. Mata Raka tertuju pada Nora. "Siapa kamu?" "Nathan Clark adalah kakakku. Kamu tidak boleh menghinanya. Terlebih lagi, kamu juga tidak layak menghinanya." Nora menatap Raka. "Kakakku adalah dewa perang Kunlun yang tak terkalahkan. Tidak ada yang boleh menghinanya." Raka melihatnya dengan seksama untuk waktu yang lama dan berkata, "Kamu berani berbicara denganku seperti ini. Apa kamu tidak takut aku akan membunuhmu?" Duar. Raka memancarkan aura pembunuh. Seketika membekukan darah orang. Membuat kulit kepala bergidik. Seperti jatuh ke dalam gua es. Begitu Nora berinteraksi dengan niat membunuhnya, wajahnya pucat dan dia goyah. Ketakutan di lubuk hati yang jauh akhirnya terangkat.
Seolah-olah sepasang tangan tak kasat mata mencekik lehernya. Takut. Nora takut. Ini adalah ketakutan pada kematian. Dengan satu tatapan, dia sudah basah oleh keringat dingin. Raka tersenyum dan bertanya, "Jika aku mengatakan sekali lagi bahwa Nathan adalah anak jalang, apa kamu berani membelanya?" Meskipun Nora merasa susah bernafas, tapi dia tetap berkata, "Tidak, kamu tidak boleh mengatakan itu pada kakakku. Aku tidak takut." Oke. Langka bagi keluarga Wilson mempunyai orang berkepribadian seperti ini. Hari ini aku ampuni kalian. Aku akan membiarkan kalian menyaksikan anak jalang itu mati dengan mata kepala kalian. Raka berkata dengan dingin. Kamu yang akan mati. Dengan kekuatanmu ingin membunuh kakakku. Kamu hanya bermimpi. Apalagi kamu seorang pelayan kecil. Bahkan seluruh keluarga Clark Gandala. Bukan lawan kakakku. Nora berkata dengan sekuat tenaga. Sebelumnya dia yakin pada Nathan tanpa syarat. Namun setelah tahu identitas Nathan, dia lebih yakin lagi. Kedua tangan kakaknya akan meledakkan segalanya. Hahaha. Raka tiba-tiba tertawa. Seorang gadis kecil sangat percaya diri pada anak jalang itu. Apakah gadis kecil itu bodoh? Atau karena emosi? Ingin melawan keluarga Clark, maka hari ini aku akan memberitahumu kekuatan keluarga Clark yang sebenarnya. Setelah Raka selesai mengatakan informasi tentang keluarga Clark, seluruh tempat itu sunyi senyap. Keluarga Wilson selama ini tahu keluarga Clark kuat, tetapi mereka tidak pernah membayangkan bahwa keluarga Clark akan sekuat itu. Gadis kecil, apa kamu masih berpikir kakakmu bisa bersaing dengan keluarga Clark? Bab 944. Tokoh yang menundukkan Eletas datang. Nora tetap dengan ekspresi tegas. Aku sudah bilang, kalian tidak layak memprovokasi kakakku. Oke, segera. Aku akan mengirim kepalanya untukmu. Raka tertawa. Awalnya, dia akan memusnahkan keluarga Wilson malam ini. Namun kemunculan Nora membuatnya mengubah keputusannya. Dia ingin membiarkan gadis kecil yang belum mengenal dunia ini melihat betapa kuatnya dia dan betapa menakutkannya keluarga Clark. Di depan keluarga kerajaan pertama Neslandia. Betapa lemah kakaknya itu. Ketika Raka datang ke Drago Hill tempat kediaman tiga tiran, dia baru sadar mereka sedang berduka. Setelah memahami situasinya, mata Raka memancarkan dua cahaya dingin. Apa? Anak jalang Claudia yang melakukannya. Di Hotel Frede. Di depan mata Kyle Kennedy membunuh Zack Kinsman. Tidak mungkin. Dia sangat arogan dan terlalu kuat. Kami dan Kyle Kennedy sedang mendiskusikan bagaimana cara menyingkirkannya. Ketiga tiran itu ingin menangis tetapi tidak bisa. Meskipun tiga tiran dan Kyle Kennedy tidak layak disebut di mata Raka karena 20 tahun lalu dia pernah menundukkan mereka sekali. Tapi bagaimanapun mereka adalah keberadaan terkuat di Eletas. Bagaimana bisa seorang anak yatim piatu melakukan semua ini? Sangat mengejutkan. Hais, bagaimanapun juga. Di tubuhnya mengalir setengah darah bangsawan keluarga Clark Gandala. Meskipun dia anak jalang, tidak berarti dia lemah. Raka mengaitkan kekuatan Nathan dengan berkah dari darah bangsawan keluarga Clark. Membantah semua hasil usaha Nathan sendiri. Pantas saja begitu hebat. Jika memberinya sedikit sumber kekuatan, maka dia akan menjadi lebih kuat. Ketiga tiran itu terkejut. Ya, itu benar. Jika dia dibiarkan terus berkembang seperti ini, pasti akan menjadi bencana besar. Cukup menjadi ancaman bagi keluarga Clark. Aku akan membunuh orang ini dengan tanganku sendiri. Cahaya dingin terpancar dari mata Raka. Awalnya, dia ingin mengirim tiga tiran untuk menyingkirkan Nathan. Jika dirinya sendiri yang pergi membunuh, akan menurunkan harga dirinya. Meskipun dia seorang pelayan, tapi dia sangat mulia. Anak jalang seperti itu tidak layak dibunuh olehnya. Tetapi ketika dia mendengar bahwa Nathan sangat kuat, dia sedikit tertarik. Melenyapkan seorang jenius juga merupakan hal yang sangat memuaskan. Jika Tuan yang melakukan sendiri, anak itu tidak akan lepas dari kematian. Kami akan segera memeriksa keberadaan anak jalang itu. Dia pasti ada di South Mantis. Ketiga tiran itu semuanya tersenyum. Dendam Zack Kinsman akhirnya bisa dibalaskan. Malam itu, Claudia mengalami mimpi buruk yang mengerikan. Raka, pelayan yang pernah menundukkan seluruh Eletas,
datang untuk membunuhnya dan Nathan. Sret. Dalam mimpinya, dia melihat dengan matanya sendiri Nathan tertusuk pisau. Hahaha. Claudia terbangun ketakutan. Ketika dia membuka jendela untuk menghirup udara segera, dia menyadari itu bukan mimpi. Itu nyata. Kakak datang. Bersambung.